Beneil gets pushed up and down a little bit, and I don't think he gets near the credit that he deserves for how good. In my opinion, Volkanovski wins this fight. It's the biggest. It's bigger than anything we've seen. Islam Makhachev meskipun baru saja menjadi pejabat tertinggi di divisi kelas ringan, akan tetapi sudah banyak para pengamat yang cukup memperhitungkan performa bintang Dagestan itu. Hal ini mungkin saja mereka memang telah menemukan kekuatan Islam, dan oleh sebab itu pembicaraan tentang prospek juara divisi ringan ini tidak akan berhenti, baik sebelum pertarungan pertahanan gelarnya melawan Alexander Volkanovski maupun setelah pertarungan tersebut. Dirasa sulit untuk menemukan siapakah petarung yang mampu mengalahkan sang juara. Baru-baru ini Josh Thompson beserta dengan Big John melakukan pembahasan tentang siapa petarung yang mampu mengalahkan Islam. Semula banyak orang yang berpendapat bahwa petarung Armenia Arman Tsarukyan adalah satu-satunya petarung yang memiliki gaya pertarungan untuk mengalahkan Islam Makhachev. Disebabkan dari basis kedua petarung itu yang sama-sama memiliki basis gulat. Akan tetapi dari pembicaraan mantan petarung UFC dan Big John ini, mereka berdua memiliki kesepakatan tentang siapa yang mampu mengalahkan Islam di masa yang akan datang. Paling tidak itu akan terjadi di akhir tahun ini, dan seperti inilah pembahasan mereka. Beneil gets pushed up and down a little bit, and I don't think he gets near the credit that he deserves for how good of a fighter he actually is. You know, Chandler coming off of a loss, Gaethje coming off of a loss, Poirier coming off of a loss, Oliveira coming off of a loss. There's a lot. The only guy that's got a win in there in that top 5 in the last fight is Dariush. Yeah. You know, I just look at it and I don't see any of them truly challenging Islam Makhachev for that title in 2023. The only one would be Dariush. That's it. There's not. I'm being honest, and I love Beneil. He just doesn't have the style to beat, in my opinion, to beat Makhachev. It's so unorthodox. Yes, he doesn't fight like a normal fighter. Dariush doesn't give a fuck where you take the fight. Dariush is not really trying to do that. He's not trying to allow you. Dari prediksi mereka dengan menempatkan Beneil Dariush sebagai penutup karir Islam Makhachev, tampaknya petarung Iran Amerika itu harus berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkan tembakan gelar melawan Islam. Dan itu pun jika Islam juga mampu mempertahankan gelarnya melawan juara kelas bulu dari Australia. Dan pesaing yang sangat diinginkannya untuk dilawannya adalah Dustin Poirier, pesaing peringkat kedua divisi ringan sebagai jalan untuk lebih mendekati lagi ke pertarungan gelar. Namun dari informasi yang berkembang sebelumnya, Poirier tampaknya sama sekali tidak memiliki hasrat untuk berhadapan dengan Dariush tanpa alasan yang jelas. Dan Beneil pun baru-baru ini kembali mengingatkan petarung Louisiana itu agar segera resign dari UFC jika menolak bertarung dengannya. Bersama Submission Radio, Beneil pun mengatakan, "Aku berharap dia sedikit lebih jelas untuk menyukai pertarungan denganku dan apa yang membuatnya tidak bergairah tentangku. Apakah pertarunganku tidak cukup menarik? Atau apakah itu masalah keterampilan atau dikarenakan aku tidak punya nama? Kalau hanya karena nama alasannya, Poirier sebaiknya mempertimbangkan untuk pensiun. Karena jika hanya untuk mencari nama, maka dia akan bertarung dengan pria yang bisa membuat namanya," kata Dariush mengingatkan petarung yang menjadi target dari lawannya yang berikutnya. Poirier tampaknya memang tidak punya pilihan lain kecuali melawan Dariush. Karena sebelumnya Justin Gaethje tampaknya tetap menjadi radar UFC untuk berhadapan dengan Rafael Fiziev, yang mana pasangan ini sekaligus menghabiskan potensi beberapa petarung di 5 besar divisi ringan untuk saling berhadapan. Akan tetapi Poirier juga baru-baru ini memberikan bantahannya dari apa yang diduga Beneil Dariush dengan mengungkapkan gairah pertarungannya dengan lawan yang memang diinginkannya jauh hari sebelum tantangan Beneil datang kepadanya. Dan menurut dari apa yang telah dijelaskannya bersama Bloody Elbow, Poirier mengatakan, "Aku sebenarnya sangat ingin melawan Nate Diaz sebelum dia meninggalkan promosi dan kami telah mencoba mewujudkannya beberapa kali namun itu tidak pernah terwujud. Akan tetapi sesuatu bisa selalu terjadi meski aku pun tidak yakin itu. Dan seperti mereka yang berada di bawah peringkat, aku baru saja membicarakan hal ini dengan seseorang di game, dan nama-nama itu memang tidak membuatku tertarik. Namun jika UFC memanggil dan menjelaskan dengan siapa dan kapan tanggal mainnya, mungkin itu membuatku merasa berbeda ketika itu menjadi nyata, dan aku akan duduk kembali."
Aku tidak tahu harus melawan dengan siapa dan apa yang akan terjadi nanti. Kita harus melihat mereka apakah akan meneleponku dan bagaimana perasaanku saat itu. Aku sebenarnya ingin bersemangat dan tidak ingin takut apalagi gugup. Aku hanya ingin termotivasi. Katanya menjelaskan tentang situasinya saat ini, yang mana jika UFC memang memanggil Poirier untuk berpasangan dengan Darius di Octagon, ada kemungkinan besar The Diamond tidak akan menolak pertarungan itu. Darius memang terkenal dengan petarung yang memiliki kekuatan dalam pukulannya, dan dengan mengalahkan Mateusz Gamrot yang memiliki basis permainan gulat yang mumpuni, mungkin itu memang sudah cukup untuk membuka pikiran mereka bahwa Beneil adalah ancaman buat Makhachev. Akan tetapi di sisi lain, pandangan dari Thompson dan John ternyata sangat berbeda dengan apa yang telah dinyatakan Daniel Cormier, yang menyebutkan bahwa Islam akan mendapat malam yang sulit ketika melawan Volkanovski di Perth, Australia. DC beralasan, dari perkiraan awal banyak orang itu memang sangat terasa jika Volk memang akan kesulitan melawan Makhachev. Namun DC malah mengambil dari penilaian itu untuk menentukan keputusannya, bahwa pertarungan itu akan dimenangkan The Great, dan inilah pendapat yang berbeda dari prediktor sebelumnya. In my opinion, Volkanovski wins this fight. It's the biggest. It's bigger than anything you've seen. Because I'm telling you, when you get into the details of this matchup, it seems a very hard match for Volkanovski to win because his skill set is almost catered for a guy like Makhachev because of Makhachev's ability to stand and also his size. Volk is a very big guy. Remember, we've spoken ad nauseum about how big he was when he played football or rugby. I believe that this would be the biggest upset in mixed martial arts history. Now, some people will say I say that because of who Makhachev is and our friendship and everything. I'm telling you right now, watching a guy in Alexander Volkanovski, who's the only champion in 2022 to defend this championship, he didn't lose a round. He is the #1 pound-for-pound fighter in the world. Jika ditarik benang merah dari segala yang dimiliki Islam Makhachev, tidak beralasan rasanya bahwa Islam tidak akan mampu mengalahkan kedua petarung dari yang dibahas mereka sebelumnya, baik itu Darius maupun Volkanovski. Namun jika diamati dari kemampuan gaya pertarungan keduanya dan bukan dari cetak rekor mereka, maka Beneil sangat dapat dimungkinkan sebagai petarung yang lebih sulit buat Makhachev daripada Volkanovski. Namun bukan berarti Islam tidak mampu mengalahkan Darius. Beneil dan Volkanovski masing-masing dari mereka sama-sama memiliki gaya pertarungan striking. Akan tetapi kekuatan pukulan dan ukuran badan masih memungkinkan Beneil untuk berada di atas Volkanovski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.